Bagaimana menafsirkan petunjuk sholat istikharah? Setelah sholat istikharah dan sholat taubat, saya selalu diingatkan kilas-kilas balik maksiat yang telah saya dan pasangan lakukan. Ini teh jadi udah pacaran ya. Jadi kalau misalkan sesuatu yang udah jelas-jelas dosa, satu pilihannya satu dosa, meninggalkan dosa, satu lagi dosa gitu. Maka itu mah udah nggak usah istikharah sebetulnya. Jadi pilihannya misalkan nih, berhenti pacaran atau pacaran, itu mah nggak usah istikharah. Istikharah itu kamu lagi pengen ngajar nih, ngajar ngaji. Ada dua pilihan di waktu yang sama misalkan. Ngajar ngaji di sekolah Islam yang A atau ngajar ngaji di sekolah Islam yang B. Waktunya sama untuk ngajarnya. Sedangkan kita nggak mungkin membelah diri. Itu istikharah. Kan dua-duanya kebaikan. Atau milih jodoh, dua-duanya orang soleh yang datang untuk ngelamar perempuan misalkan, perempuannya istiqoroh, itu silakan. Dengan dua-duanya nggak pernah dipacari. Ini kalau jelas udah pacaran ya yang harus dilakuin sebetulnya bukan istiqorohnya tapi tobatnya ya kalau mau jujur mah. Maka oke, anggaplah ini pertanyaannya terkait gimana cara ngelihat jawaban istiqorohnya. Maka satu, kita ngelihat istiqoroh itu nggak melulu lewat mimpi. Tapi salah satu jawaban istiqoroh adalah keteguhan jiwa, kebulatan hati. Ya kayak misalkan, dan juga satu lagi dimudahkan ya. Kayak misalkan contoh, ya Allah hamba ada dua orang yang ngelamar nih, pilihannya si A dan si B. Maka dan istiqoroh itu juga harus memilih ya. Maka ya Allah, dengan pendeknya pengetahuan hamba dan ilmu hamba memilih untuk menerima pinangan si A misalkan. Tapi jangan lupa ditambahkan, jika ini baik untukku dan agamaku, dunia dan akhiratku, maka mudahkan ya Allah. Tapi jika tidak, kami yakin pilihanmu itu yang terbaik. Maka coba lihat besoknya dimudahin nggak? Tahu-tahu kita udah milih si A, ternyata si A-nya malah pindah tugas kerja ke luar pulau atau bahkan keluar planet misalkan. Maka loh kok dipersulit ya? Atau berikut juga sebaliknya. Tadinya udah nggak mau memilih tapi malah didekatkan, dimudahkan ya. Jadi mesti lempeng lurus di dalam ketaatan kepada Allah. Karena kalau misalkan kita nggak sambil taat sama Allah, kita jadi bingung ini tuh petunjuk atau bukan. Kayak contoh, kita kerja benar-benar lurus, nggak bikin dosa. Tahu-tahu difitnah, akhirnya dipecat. Sederhana, oh pasti Allah pengen ngasih tempat kerja yang lebih baik. Kita nggak bikin dosa apa-apa kok, tahu-tahu dipecat. Tapi kalau misalnya kita sambil korupsi, tahu-tahu dipecat, kita bingung nih, ini Allah pengen ngasih saya tempat kerjaan yang lebih baik, atau ini saya dipecat untuk gugurin dosa saya gara-gara saya udah nyolong duit perusahaan. Bingung kan? Makanya istiqoroh itu juga akan jadi efektif, efisien, kalau kitanya juga taat, takwa sama Allah. Jadi jangan ini mah udah pilihannya satu terusin pacaran atau berhenti pacaran. Itu mah udah nggak usah istiqoroh, udah tegasin aja udah berhenti. Tapi sayang kok, ya sayang gara-gara kalian udah ngelakuin hal yang offset duluan. Dan kalau memang jodoh, nanti juga balik lagi dengan keadaan dua-duanya udah takwa. Udah, bismillah putusin. Dua-duanya ningkatin takwa. Ternyata ntar balik lagi setelah masing-masing udah sama-sama hijrah bertahun-tahun. Ternyata sama-sama masih belum ada jodohnya. Ketemu lagi yang satu udah jadi ustadz, yang satu udah jadi qori'nya misalkan, qori'ahnya. Ternyata dalam nama takwa, udah gitu nggak pacaran lagi, dia ta'aruf, akhirnya ijab kabul, udah halal, udah enak kayak begitu. Kalau emang jodoh ya. Jadi hati-hati jangan waswas syaiton ya.